Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTuber dimanapun berada, warganet yang saya hormati, pada kesempatan ini saya kembali menyapa kawan-kawan YouTuber, Facebooker, warganet. Kita ingin membahas pada kesempatan ini adalah yang lagi trending. Ini pilkada dan corona. Pilkada dan corona. Pilkada kita laksanakan untuk mendapatkan pergantian pimpinan kepala daerah yang baru. Ini juga sangat penting karena perintah dan amanah daripada undang-undang, dan ini adalah hak-hak demokrasi. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, di sana mengandung pesan demokrasi. Setiap orang berhak untuk dipilih dan berhak untuk memilih. Maka kewajiban negara untuk melaksanakan pesta demokrasi setiap 5 tahun sekali, baik untuk pemilihan presiden, DPR, dan kepala daerah. Ini juga penting, kawanku semua dimanapun berada. Kemudian corona. Corona sebuah wabah penyakit yang tidak bisa kita prediksi. Dan hari ini telah melanda negara kita, Republik Indonesia, yang jumlah korbannya dari hari ke hari terus bertambah. Ini jelas terjadi di negara kita pada saat ini. Maka atas dua kalimat itu, pilkada dan corona, pimpinan pusat Muhammadiyah, pimpinan pusat PBNU meminta dengan tegas kepada pemerintah untuk menunda pelaksanaan pilkada, karena keselamatan rakyat itu jauh lebih penting. Kita yakin dan kita patuhi semua protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tidak boleh ada perkumpulan massa yang banyak di suatu tempat dengan jarak 1,5 meter. Kalau pilkada terus dilaksanakan, maka ini akan banyak yang melanggar protokol kesehatan. Dan menurut beberapa orang pakar, penularan corona bisa meningkat tajam kalau pilkada ini terus dan tetap dilaksanakan. Maka pada siang ini saya berharap kepada pemerintah, sama dengan harapan pimpinan pusat Muhammadiyah dan PBNU, agar pelaksanaan pilkada baik yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 maupun pada tahun-tahun selanjutnya, kalau daerah kita masih dilanda oleh pandemi, wabah penyakit yang mematikan ini, sebaiknya pemerintah mengkaji ulang, karena masih ada jalan untuk mengganti kepemimpinan sementara dengan menetapkan PJ atau karakter sebagaimana dilakukan pada masa-masa sebelumnya. Sementara corona, wabah penyakit, akan mengancam nyawa rakyat kita. Kematian ada di ujung sana. Karena kita pastikan di semua pelaksanaan pemilihan kepala daerah pasti terjadi perkumpulan massa yang jumlahnya besar, baik di rumah kandidat, di posko-posko yang sudah disiapkan, dan pada saat kampanye dilaksanakan. Kalau ini dilakukan, maka saya yakin protokol kesehatan akan terabaikan. Pada saat ini terabaikan, saya yakin dan sependapat dengan apa yang dikatakan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah dan PBNU,
angka penularan wabah COVID Corona di negara kita ini akan terus bertambah, dan angka kematian juga terus meningkat. Sebagaimana kita lihat data dari hari ke hari sampai hari ini terus naik. Sahabat YouTuber dimanapun berada, kita minta kepada pemerintah untuk meninjau kembali pelaksanaan pilkada, baik yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 maupun tahun berikutnya, sebelum masa pandemi ini berakhir. Bagi kita, keselamatan, kesehatan jauh lebih penting daripada yang lainnya. Kepala daerah habis masa jabatan masih bisa dibuat peraturan baru oleh pemerintah. Kalau rakyat yang mati tidak bisa dihidupkan kembali oleh pemerintah. Jadi ini penting untuk kita respon dua pernyataan ormas besar di negara kita, pilkada dan corona. Selamat atau mati. Untuk apa pesta demokrasi selesai kita laksanakan kalau rakyat banyak terkena corona? Untuk apa pesta demokrasi kita laksanakan kalau nanti calon yang terpilih terjangkit virus corona dan akhirnya meninggal? Maka kita minta kepada pemerintah, pihak terkait untuk meninjau kembali pelaksanaan pilkada, terutama yang sudah dekat di depan mata pada Desember 2020. Kita berharap wabah penyakit ini bisa berakhir secepatnya di negara yang kita cintai. Terima kasih atas perhatian. Jangan lupa like, subscribe, dan komen pada video saya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.